Bab 4480. Tahta dan penguasa. Benar, ini adalah tempat terakhir. Di belakang Tobikiyu, bayangan darah Evan Hu berbicara dengan ringan. Jika ada yang bisa mendengar percakapan antara keduanya, itu pasti sangat mengejutkan. Ketika semua kultivator masih bertarung di lautan warisan, dan berjarak sangat jauh dari tempat terakhir, keduanya tidak hanya datang ke sini, tetapi bahkan sudah mendaki ke puncak. Bukankah kamu memiliki teknik dewa? Tidak disangka kamu tidak bisa membuka segelnya untuk membiarkanku terbang langsung, tapi malah harus berjalan selangkah demi selangkah. Tobikiyu bersenandung. Sebagian besar kekuatanku telah tersegel. Sebelum kamu menjadi penguasa tempat ini, masih ada beberapa hal yang tidak bisa kulakukan. Evan Hu menggelengkan kepalanya dan tidak menyembunyikannya. Namun, sekarang kamu sampai di tempat ini, kamu semakin dekat dengan kesuksesan kami. Tobikiyu menaiki tangga batu terakhir ke puncak gunung. Puncaknya adalah sebuah panggung kecil, tidak jauh dari situ, terdapat sebuah patung besar berdiri di tengahnya, dan di depan patung itu, terdapat kursi batu giok yang sama besarnya. Seluruh kursi seperti penyambungan batu mutiara paling langka yang tak terhitung jumlahnya di dunia, dan batu mutiara di belakang kursi seperti pedang tajam dan tanduk, menjulang ke langit dan bersinar terang. Bentuknya dibesar-besarkan hingga ekstrim, dan publisitasnya sangat mendominasi. Orang yang duduk di singgasana ini adalah pemenang tanah warisan, dan pemenangnya, menurut pendapatku, dapat menjadi pemenang dari hampir semua orang di masa depan, kata Evan Hu. Pemenang? Kenapa repot-repot? Bukankah pemenang terakhir adalah pemenang warisan Dewa Bintang? Kata Tobikiyu. Tidak, menurut perhitunganku, menjadi pemenang akhir hanya berarti kamu telah mengalahkan orang lain. Apakah kamu dapat memperoleh persetujuan dari Dewa Bintang adalah masalah lain. Evan Hu menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum aneh. Namun, kamu dan aku adalah pelanggar aturan. Selama kamu duduk di singgasana ini, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang bisa mendapatkan warisan Dewa Bintang. Jadi jika kamu duduk, kamu akan menghancurkan impian para master pejuang kebanggaan yang tak terhitung jumlahnya. Tobikiyu juga melihat secara mendalam ke singgasana yang bercahaya ini. Nikobai, Yudira Ying, Rikolong, Erikin. Tokoh-tokoh berpengaruh di daratan Jiushu ini tidak pernah mencapai tempat ini, sedangkan mereka telah mencapainya terlebih dahulu. Tahta yang tidak bisa mereka raih berada dalam jangkauan. Masa depan adalah milikku, Tobikiyu. Mimpi mereka seharusnya sudah lama hancur. Tobikiyu mencibir, melompat, dan duduk di singgasana kristal tanpa ragu. Saat Tobikiyu duduk, di atas panggung, cahaya bintang naik dari tanah, menyinari Tobikiyu dari segala arah. Tobikiyu duduk di bintang-bintang terasa seperti raja negeri. Penuh dengan rasa bangga. Bagaimana rasanya? Di bahu Tobikiyu, kabut darah sekali lagi memadat ke dalam Evan Hu. Tidak buruk, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tobikiyu bertanya, merasakan reiki di sekelilingnya. Jangan bilang bahwa yang disebut ujian paling penting pada akhirnya sesederhana duduk di singgasana. Tentu saja tidak, tapi karena kamu duduk di sini, untuk menunjukkan bahwa apa yang aku katakan itu benar, kamu bisa mencoba rasa menjadi seorang penguasa terlebih dahulu. Itulah penguasa yang sebenarnya. Evan Hu tersenyum dan mengangkat tangannya, singgasana di bawah Tobikiyu perlahan terbang. Pada saat yang sama, singgasana berangsur-angsur berputar, dan akhirnya berdiri berhadapan dengan patung besar itu. Letakkan tanganmu di atas patung ini, kamu akan merasakan perasaan tak terkalahkan, kata Evan Hu dengan nada bicara yang penuh dengan godaan.
Aku ingin melihat seberapa kuat yang tak terkalahkan yang kamu katakan. Tobi Qiu mendengus dan mengangkat tangannya. Di atas langit, energi hitam yang tak terhitung jumlahnya mengembunkan tangan besar yang menutupi langit, lalu menekannya di tengah alis patung. Detik berikutnya, Tobi Qiu hanya merasakan syok di lautan kesadaran. Ketika dia pulih kembali, dia terkejut menemukan bahwa dia dapat mengendalikan patung raksasa di depannya. Benda ini sepertinya sudah menjadi bagian dari tubuhnya, seperti lengan yang menerima perintah. Dengan pemikiran di benak Tobi Qiu, patung raksasa itu tiba-tiba jatuh berlutut, menundukkan kepalanya di depan singgasananya. Saat berpikir lagi, patung itu melayang ke langit, melayang di udara, seperti seorang penjaga. Kamu juga dapat mengingat tempat-tempat yang pernah kita kunjungi. Evan Hu tersenyum. Tobi Qiu meliriknya, kemudian tirai cahaya besar tiba-tiba terbuka di kehampaan di depannya. Di tirai, yang dihadirkan adalah sebuah pulau. Persis seperti yang dipikirkan Tobi Qiu secara acak sebelumnya. Dia berpikir lagi, dan gambar itu berubah menjadi dasar laut yang dalam lagi. Tubuh asli dari Evan Hu juga mengangkat kepalanya sedikit saat ini, menatap Tobi Qiu sambil tersenyum. Saat memikirkan sesuatu, gambar di tirai cahaya berubah menjadi altar. Saat mata Tobi Qiu jatuh, dia terkejut menemukan bahwa benda tersegel yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun ditampilkan dengan jelas di depan matanya di bawah altar. Kamu tidak hanya bisa melihat, tapi kamu juga bisa memindahkan patung dan mengendalikan benda-benda yang disegel ini, suara Evan Hu terdengar saat ini. Selain itu, tidak hanya menjelajahi area yang ingin kamu ketahui, kamu bahkan bisa berteleportasi ke area itu. Pikirkan, tidak hanya semua tempat di sini, patung-patung, benda-benda yang disegel, bahkan lautan darah, dan langit akan berada di tanganmu. Semua yang ada di sini, semuanya tidak bisa lolos dari pandanganmu. Suara Evan Hu penuh dengan semangat. Pikirkan, siapa lagi yang akan menjadi lawanmu, dan siapa lagi yang bisa menghentikan kita? Bukankah ini adalah tak terkalahkan? Mata Tobi Qiu juga berangsur-angsur menyala. Perasaan ini terlalu aneh, terlalu mendominasi. Seolah-olah tidak ada rahasia antara langit dan bumi untuknya. Keberadaan tirani yang tak terhitung jumlahnya, biarkan aku mengendalikan mereka dan menjadi budakku. Dimanapun di dunia ini, biarkan diri dia bergerak sesuka hati, seperti dewa. Benar saja, apakah ini adalah kekuatan penguasa? Mengerikan sekali. Apakah aku juga bisa melihat Eric Kin sekarang? Tobi Qiu bertanya tiba-tiba. Tentu saja bisa. Tobi Qiu mengangguk, dia hendak mengganti tirai cahaya. Tetapi pada saat ini, langit menjadi hitam. Tirai cahaya menghilang tanpa suara, dan perasaan memerintah patung itu menghilang tanpa jejak. Apa yang terjadi? Tobi Qiu tampak murung. Dia baru saja merasakan kegembiraan menjadi seorang penguasa, tetapi kegembiraan ini segera dirampas darinya. Sudah kukatakan, sebelum kamu menyelesaikan hal terakhir, kamu hanya bisa mengalaminya sementara, kata Evan Hu dengan cukup tenang. Sekarang katakan padaku, apa hal terakhir itu? Tobi Qiu mengerutkan kening. Dia tidak sabar untuk menikmati rasa ini dengan sempurna. Kamu tidak dapat mengontrol tempat ini sekarang karena basis kultivasimu terlalu rendah. Jika kamu tidak mencapai keadaan fase penilaian 3 penurunan, kamu tidak dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi di sini untuk waktu yang lama. Evan Hu berkata. Jadi langkah terakhir yang kamu maksud adalah menembus fase penilaian 3 penurunan. Tidak mungkin. Tingkat kultivasiku baru saja menembus, dan masih terlalu jauh dari 3 penurunan. Tobi Qiu mengerutkan keningnya.
Aku telah menemukan terobosan cepat untukmu, hanya saja tidak tahu apakah kamu berani menghadapi orang-orang itu atau tidak. Evan Hu berkata dengan suara rendah, membawa arti tertentu. Siapa dia? Jika kamu berani mengikutiku, maka kamu akan tahu. Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak berani kuhadapi. Tobi Qiu mencibir dan melompat turun dari singgasana. Bersambung.